Aku Papua, aku Indonesia. Deddy Mulyadi tidak pernah membayangkan bahwa namanya akan disebut dalam konteks separatisme Papua. Saat dimintai tanggapan oleh wartawan, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya dianggap adil, mungkin itu karena saya tahu rasanya jadi orang biasa." Kalimat sederhana itu justru makin membakar simpati publik. Saat ditanya soal kemungkinan terlibat dalam urusan Papua, "Kalau saya diminta membantu, saya siap. Tapi kalau tidak, saya akan tetap bersama rakyat saya di Jawa Barat," ujarnya. Di balik kesederhanaannya, publik mulai membaca keistimewaan. Deddy tidak pernah mencari panggung, tapi justru panggung yang datang mencarinya. Di sisi lain, kelompok elit politik mulai gelisah. Mereka khawatir bahwa Deddy akan menjadi tokoh yang tidak bisa dikendalikan, apalagi jika arus simpati terus membesar. Beberapa mulai mencoba menggiring opini bahwa pernyataan Benny Wenda adalah bagian dari permainan internasional untuk memecah NKRI. Namun narasi itu tak cukup kuat membendung gelombang harapan rakyat yang telah muak dengan kepalsuan. Di malam hari, Deddy menulis di akun media sosialnya, "Kalau keadilan hadir di semua pelosok negeri, Papua tidak perlu pergi. Saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan." Postingan itu disukai jutaan orang, dibagikan puluhan ribu kali, dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai ruang digital. Di Jayapura, Manokwari, hingga Merauke, suara-suara baru mulai terdengar. Kaum muda Papua yang selama ini skeptis terhadap pemerintah pusat, mulai membuka diri. Kalau benar ada pemimpin seperti Deddy Mulyadi, mungkin kita bisa berharap lagi, kata seorang aktivis muda di Universitas Cenderawasih. Diskusi terbuka mulai digelar, bukan lagi soal kemerdekaan, tetapi soal siapa yang bisa memimpin dengan hati. Tokoh-tokoh adat dan gereja menggelar pertemuan informal untuk merespons pernyataan Benny Wenda. Sosok Deddy Mulyadi menjadi simbol bahwa pemimpin bisa hadir tanpa membedakan siapa dan dari mana. Media lokal di Papua juga mulai menyoroti perubahan narasi ini. Banyak artikel muncul dengan tajuk, "Harapan Baru dari Tanah Sunda," dan "Jika Jakarta Mau Mendengar." Anak-anak muda Papua membuat mural wajah Deddy di dinding kota dengan tulisan, "Kami tidak ingin merdeka, kami ingin didengar." Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Aku Papua, aku Indonesia. Penjilat adalah musuh dalam selimut. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk menusukmu dari belakang. Mereka seperti lintah yang menghisap darahmu. Mereka adalah racun. Aku tidak ingin menjadi mangsa mereka. Aku lebih suka berdiri sendiri. Walaupun aku harus menghadapi kehidupan dunia yang keras ini dengan sendirian. Inilah pernyataan Kepala Operasi Papua Merdeka. KDM tidak kemana-mana, tapi namanya dikenal di mana-mana. Benny Wenda, pemimpin separatis Papua Merdeka, sekarang angkat bicara. Kalau presidennya KDM, Papua tidak usah merdeka, begitulah kira-kiranya. Nah ini persis, KDM itu pasti tidak kemana-mana, tapi namanya terkenal kemana-mana. Setuju nggak kalau KDM jadi presiden Republik Indonesia ke depan, ya? Itu benar kata Gus Dur, suatu saat ada orang Sunda yang akan menjadi presiden. Belum lagi hitungan Jayabaya. Ya mudah-mudahan. Cuman tantangannya ada pro dan kontra, bahkan ada peperangan. Tapi ujung-ujungnya Indonesia akan makmur dipimpin oleh orang Sunda katanya. Yang setuju, ya silakan komen dan acungkan telunjuk Anda kalau yang setuju. Saya mah setuju baik atau orang Sunda jadi presiden mah gitu kan. Mudah-mudahan adil, makmur dan sejahtera. Aya pernyataan anu manohok ti ketua atau pimpinan organisasi Papua Merdeka nyaeta Benny Wenda. Cenah pernyataan itu seperti kieu. Mungkin kalau presidennya adalah KDM, Papua sudah tidak perlu lagi untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Nah pernyataan itu seperti itu. Urang mah salaku warga Jawa Baratnya bangga boga pemimpin anu
efeknya bisa nepi ke Papua seperti itu. Bahkan hal-hal anu memang selama iya teh bisa dipecahkan, contohnya seperti Papua teh hayang merdeka wae, mungkin akan bisa selesai hanya dengan melihat sosok seorang pemimpin yang amanah, adil, mengayomi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu juga harapan masyarakat Jawa Barat anu geus kacapai, orang anu boga pamimpin anu adil seperti itu. Mungkin harapan orang Papua oge sarua hayang boga pamimpin seperti itu. Nah, artinya selama ieu meureunnan kunaon mata Papua hayang pindah atau hayang misah ti Indonesia teh karena adanya ketidakadilan. Mungkin nya ketidakadilan namanya pikirkeun sorangan, mungkin karena Papua merasa punya sumber daya alam anu sangat melimpah, terus diolah ke pemerintah, dikelola ke pemerintah, tapi feedbacknya mungkin itu sesuai jeung kahayang masyarakat Papua. Feedback pembangunan ke Papua itu sesuai jeung kahayang masyarakat Papua. Pembangunan hanya loba di daerah Jakarta mungkin jeung di daerah Pulau Jawa. Nah seperti itu meureunna tah kebanggaan orang sebagai warga Jawa Barat karena pamimpin orang teh naon efeknya senepi ke Papua. Jawa Barat istimewa, mangprang, nggak ada obat. Papua di sini kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada kami terima semua. Bahkan Danau itu orang non Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah. Itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Tidak usah. Jangan kayak kita hidup berbeda sama-sama. Kita bisa dalam kebinekaan. Tapi kalau selalu orang tendensi sama kami bahwa separatis, terus pakai hal itu untuk mendiskreditkan kita, menjajah kita, mengeliminasikan kita, itu tidak bagus. Tidak bagus. Saya orang pribumi. Saya lihat Prabowo itu tidak bagus dalam penyelesaian persoalan Papua. Dia pakai sistem militer. Prabowo bilang begini, saya bicara dengan logat Papua. Prabowo bilang, itu persoalan Papua itu persoalan separatis. Oh, separatisme di Inggris itu, Irlandia Utara dengan Skotlandia itu bisa diatur. Itu ada tawaran politik. Nah, tawaran politik seperti apa? Jangan lihat tawaran politik itu dengan muncul senjata. Tidak usah, jangan. Jadi jangan Prabowo lihat hal itu sebagai persoalan separatis. Tidak usah, jangan. Kami orang Papua ini mencintai republik ini. Hanya republik ini yang tidak mencintai kita. Itu. Tidak usah, orang Papua ini tidak usah. Itu yang kenapa saya mau lihat Anies itu. Saya mau bicara dengan dia. Oke, siap. Bicara dengan dia, bicara jujur. Salah satunya adalah Wandik dari Papua. Sahabat saya memang punya karakter, kadang-kadang suka manja-manja. Kalau lagi main bola, kalau sudah marah, dia kemana aja sepak bolanya. Seiring dengan usia makin dewasa, ya sekarang sudah makin terorot, tidak marah-marah lagi. Dia dulu kalau makan telat aja marah sama saya. Tapi ya namanya juga anak-anak kan biasa sifatnya seperti itu, manja-manjaan ya. Pokoknya terima kasih buat saudaraku di Papua. Ini Wandik, salam semua dari Purwakarta, Jawa Barat di sini. Hidup damai, senantiasa sejahtera. Untuk siapa kita bekerja setiap hari? Untuk Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Dadah Wandik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertolongan Tuhan itu nyata bagi hambanya yang bekerja dengan ikhlas. Makanya ketika dia dimusuhi, kan lucu Pak, ide-ide dari Jawa Barat yang musuhi tokoh-tokoh nasional. Saya bilang sama Kang Deddy, a man without enemies is a man without qualities. Kalau manusia nggak punya musuh berarti dia tidak punya kualitas. Maka lakukanlah kerja Kang Deddy dengan cara yang ikhlas tadi beliau bilang. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Kiri dan kanan saya, ini anak-anak Papua yang lagi belajar di SMK Mutiara Bangsa, kelas 10, 11, dan 12. Dulu saya pernah ketemu dengan satu angkatan yang sekarang sudah kuliah di Unpad ya. Sudah ada di Unpad, sudah ada di UPI, dan ini mereka juga nanti kuliah di ITB, di UI, di UGM, di mana saja, sehingga menjadi orang-orang yang mampu mengelola tanah Papua dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Saya pernah berkunjung ke Papua, bermala, menyusuri perbukitan, bertemu dengan tokoh-tokoh adat,
Dan saya waktu itu bangun pagi menulis lagu berjudul Surga di Tanah Papua. Lagu itu adalah inspirasi saya karena saking mencintai tanah Papua yang indah dan subur. Dan Pak Wali Kota Jayapura mungkin hari ini sudah selesai masa jabatannya, pernah memberi hadiah pada grup musik MK9. Ingat betul, saya 50 juta dikasih grup musik sebagai rasa hormat terhadap lagu Surga di Tanah Papua. Lagu ini adalah lagu kecintaan bagi masyarakat Papua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersaudara menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.